Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azizatur Rahma, NPM 1851040293 dari kelas MBSE. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS SIM. Yang pertama, mengapa sistem informasi mampu melahirkan e-bisnis? Bisnis sendiri adalah kegiatan yang mengarah pada teknologi dan informasi untuk menghasilkan keuntungan. Seiring berjalannya zaman atau waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azizatur Rahma, NPM 1851040293 dari kelas MBSE. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, soalnya adalah mengapa sistem informasi dan teknologi mampu melahirkan e-bisnis. Pada dasarnya, bisnis sendiri adalah kegiatan yang mengarah pada teknologi dan informasi untuk menghasilkan keuntungan. Dengan seiringnya perkembangan sistem informasi dan teknologi, pihak organisasi bisnis menerapkan teknologi berbasis komputer yang digerakkan oleh internet. Nah, oleh karena itu, penggunaannya ke arah yang lebih modern atau penggunaan teknologinya itu mengikuti sesuai zaman, sesuai dengan pergerakan teknologi yang ada saat ini. Seperti contohnya itu adalah melakukan pembayaran dan pembelian secara online. Jadi di sini e-bisnis itu tercipta untuk memudahkan kegiatan operasional perusahaan menjadi lebih efisien, agar lebih mudah serta lebih fleksibel daripada sebelumnya. Lalu soal yang kedua itu jawabannya adalah saat kondisi kita mengubah SIM itu yang pertama adalah integrasi. Lalu yang kedua adalah format tatap muka layar. Jadi itu harus diperbarui. Lalu yang ketiga adalah kekuatan kompetitor. Ketika kompetitor lebih canggih, maka kita harus mengikuti yang lebih modern. Kemudian kualitas yang dikehendaki, kebutuhan sistem, kemudian pengelolaan data, faktor organisasi, kebutuhan untung rugi, faktor SDM, dan masalah hukum. Lalu soal yang ketiga adalah keamanannya. Keamanan itu memasang proteksi keamanan seperti memasang firewall, contohnya itu IFDWAN, dan menghitung sistem menggunakan IDS. Lalu jawaban nomor 4 adalah ancaman atau hambatannya itu yang pertama bencana alam dan politik. Suatu sistem akan menghambat jika terjadi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Serta ketika politik terganggu dan terjadi perang, maka akan mengganggu jalannya sistem informasi. Lalu yang kedua adalah kesalahan manusia, misalnya salah dalam memasukkan data atau bahkan menghapus data itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada kegagalan dalam input maupun output, seperti ketika mati lampu atau listriknya terganggu, data yang ada belum terinput, atau dari fungsi yang gagal untuk menyimpan. Yang keempat adalah kecurangan dan kesehatan komputer. Tidak jarang banyak sekali yang ingin mengganggu demi keuntungannya sepihak. Nah, oleh karena itu komputer yang digunakan sudah tidak layak pakai, namun masih dipaksakan tetap beroperasi. Lalu program yang dibuat untuk menghambat contohnya itu seperti adanya virus ataupun bom waktu. Nah, sekian jawaban UTS yang dapat saya sampaikan atau saya jawab. Apabila masih banyak kekurangan atau kurang jelas kepada semua yang melihat atau kepada dosen pengampu yang menilai, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.